kita mulai ya kembali. Baiknya kita berada makin mulai. Quran besar. Ya bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alias Fauzan, Taufik, Najla, Abdu. Wah, sekarang kita lanjut ke teks eksposisi. Silahkan baca bab 3 dulu. Ibu kasih waktu 10 menit karena nanti kita bahasannya tentang teks eksposisi. Nanti ibu tanya, yang nanti bisa menjawab dapat poin ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Kompetensi dasar yang harus kalian penuhi tujuannya itu agar kalian bisa merumuskan pengertian dari teks eksposisi. Nanti belajar tentang pengertiannya apa, unsur-unsurnya apa, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, lalu bagaimana nanti kalian menentukan jenis-jenis serta nanti ada unsur-unsur dari teks eksposisi ya. Sambil ibu menerangkan, kalian boleh mencatat yang penting-pentingnya saja karena nanti tugas kalian di rumah ya. Sambil ibu menerangkan, kalian catat. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Tadi yang kalian baca eksposisi itu tentang apa? Sok, yang berani angkat tangannya. Eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian atau ajakan-ajakan tertentu kepada banyak orang. Nah, teks eksposisi ini biasanya itu memberikan informasi atau mengajak kepada halayak ya. Nah, tadi pengertiannya, teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta dan bersifat menjelaskan suatu informasi. Jadi teks eksposisi itu di dalamnya pasti ada sebuah fakta. Nah, dari pengertian ini kalian bisa menjelaskan nggak sih apa itu tujuan dari teks eksposisi? Kelihatan dari pengertiannya. Berani? Wajar berani? Apa tujuannya? Ya benar. Tujuannya itu untuk menjelaskan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi di dalam teks eksposisi itu berarti harus ada suatu informasi yang di dalamnya itu harus ada fakta ya. Jadi tadi tujuan dari teks eksposisi itu menjelaskan informasi atau pengetahuan, boleh informasi tentang suatu hal atau pengetahuan misalnya kalian nggak tahu nih tentang cara memasak mie, nanti di teks eksposisi itu biasanya dijelaskan ya. Dan di dalamnya itu harus berdasarkan fakta ya. Terus selanjutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan dapat poin dari ibu. Berani baca? Ciri-cirinya gimana ya? Nah, itu contohnya. Salah satunya berdasarkan fakta. Terus ciri-ciri teks eksposisi itu tadi benar kata Kak Ujan, menjelaskan atau memaparkan suatu informasi. Yang kedua, tujuannya itu menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas dan padat sesuai dengan ejaan yang baku ya. Jadi kalau misalnya dalam teks eksposisi itu bahasanya harus yang bisa dimengerti oleh banyak orang ya. Jangan pakai bahasa gaul gitu ya, bahasa alay. Kalau di bahasa alien mau pusing bacanya. Ya, jadi harus pakai bahasa yang baku. Bahasanya informasi atau pengetahuannya itu tadi berdasarkan kondisi yang sebenarnya atau apa? Fakta itu pengertiannya tadi apa? Sesuatu yang benar-benar terjadi adanya. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan fakta? Kalau misalnya ibu punya kalimat, hari ini siswa kelas 8 SMP 16 belajar di SDN Sindang Sari. Fakta atau bukan? Karena apa? Karena benar, karena kenyataannya ya. Kalau misalnya ada hoax-hoax itu berarti bukan fakta. Terakhir, ciri-ciri teks eksposisi itu bersifat objektif. Jadi sesuai dengan tadi yang fakta itu, lalu tidak memihak. Tidak memihak itu berarti bersifat netral ya. Paham di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang mengerti? Paham semua ya? Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsurnya. Unsur-unsur teks eksposisi terbagi menjadi
menjadi 2. Ada berapa? Terbagi menjadi 2. Apa saja? Gagasan dan fakta. Tadi fakta ya, kalau eksposisi pasti ada fakta. Ada yang tahu apa gagasan? Coba di buku ada. Siapa yang mau memaparkan? Gagasan apa? Ya, ide atau pendapat. Jadi gagasan itu adalah suatu pendapat ya. Kalau misalnya fakta tadi sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau gagasan lebih ke pendapat. Contohnya misalnya corona di Indonesia semakin menjadi-jadi padahal sudah banyak yang vaksin. Nah, itu termasuk pendapat. Karena tidak selalu menjadi-jadi, ada sekarang sedang menurun ya coronanya ya. Nah, itu berarti termasuk pendapat. Nah, ini adalah contoh gagasan. Karena menurut pendapat dia ini yang berbicara virus corona itu sangat berbahaya. Kalau menurut kalian gimana? Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya. Virus corona di Indonesia menyebar pada tahun berapa? Ya benar, 2020. Itu tuh berarti benar-benar terjadi atau pembodohan? Benar-benar terjadi, jadi disebut fakta. Jadi unsur-unsur dari teks eksposisi ada berapa? 2. Apa saja? Gagasan dan fakta. Gagasan itu pendapat, ide atau pendapat. Kalau fakta sesuatu yang benar-benar terjadi. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenisnya. Ada apa saja jenis-jenis dari teks eksposisi? Ada yang tahu? Coba di buku ada loh. Manfaat dalam mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker dan lain-lain. Nah, teks tersebut menjelaskan tentang pengertian dari tumbuhan temulawak. Jadi kalau misalnya ada menjelaskan tentang suatu hal, tentang pengertian suatu hal termasuk teks eksposisi. Definisi adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu hal dari awal hingga akhir, yaitu meredakan batuk. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan meminum air perasan dari jeruk nipis yang dicampur dengan madu, kecap atau gula. Nah, di situ berarti dia menyuruh apa? Untuk membuat apa? Nipis ya. Jeruk nipis itu dapat meredakan batuk. Bagaimana caranya tadi? Perasannya dicampur dengan madu, kecap atau gula. Nah, itu berarti termasuk teks eksposisi proses karena menjelaskan tentang suatu hal ya, yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Contohnya, pelangi yang sering kita lihat secara langsung ataupun kita lihat di televisi ternyata terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Apa? Pembentukan pelangi. Nah, itu berarti termasuk teks eksposisi laporan tentang peristiwa atau penelitian ya, dan yang disajikan dengan cara membandingkan. Contohnya, tinju bukanlah olahraga yang banyak berminatnya, yang banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan kaki, peminatnya banyak tapi penggemarnya sedikit. Berarti yang dibandingkan di sini apa? Tinju dengan apa? Olahraga jalan kaki. Jadi kalau misalnya ada membandingkan dua hal yang berbeda, itu termasuk teks eksposisi perbandingan ya. Hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pencuri sandal diancam hukuman penjara 5 tahun. Koruptor yang telah merugikan uang negara hanya dihukum 1 tahun. Kalian setuju tidak dengan itu? Tidak, karena adil. Ya, tidak adil. Jadi itu bertentangan ya dengan kita ya. Jadi termasuk teks eksposisi tertentang. Nah, sekarang yang terakhir apa? Teks eksposisi analisis. Pengertiannya adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengimbangan secara berurutan. Contohnya, berbagai teori dikemukakan untuk mengungkapkan misteri segitiga bermuda. Apa segitiga bermuda tadi? Apa? Dari sisi ilmiah, ada yang berpendapat bahwa segitiga bermuda terdapat gelombang magnet yang sangat kuat hingga menenggelamkan apapun yang melintasi kawasan
tentang suatu hal, itu disebut teks eksposisi analisis. Kalian tentukan ini jenis teks eksposisi apa? Di antara yang 8 tadi ya, dengerin ya. Sekarang cilok tidak hanya dikukus, tetapi dapat disiapkan dengan menggoreng atau saus. Tidak hanya cilok, bakso juga menjalani serangkaian variasi dalam pemrosesan, di mana bakso sekarang tidak hanya kaldu, tapi yang diproses apa? Iya benar. Teks eksposisi perbandingan, karena membandingkan antara apa dan apa? Cilok dengan bakso. Nah, itu termasuk teks eksposisi perbandingan. Hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tadi tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, itu termasuk gagasan atau fakta? Hah? Benar. Termasuk gagasan, karena ada apa? Pendapat ya. Kalau misalnya hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sekarang pencuri sendal diancam hukuman penjara 5 tahun. Itu fakta atau gagasan? Fakta, karena itu ada di hukum ya. Kalian pernah lihat kan pencuri sendal dihukum selama 5 tahun? Itu benar-benar terjadi atau tidak? Benar-benar. Iya, nanti disebut fakta. Hari ini ya kita belajar tentang teks eksposisi. Tadi ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur, dan jenis-jenis. Nanti tugasnya akan Ibu share di GCR tentang teks eksposisi ini. Semuanya harus mengerjakan. Oke? Jenis-jenis itu dihafalkan, kalian baca-baca lagi, nanti tugasnya ada di GCR ya. Semuanya harus mengerjakan, karena semua tadi di sini sudah mengerti, jadi harus mengerjakan. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.